Politik 2014 kini telah di depan mata. Kurang dari 100 hari masyarakat akan disuguhkan perhelatan demokrasi pemilu legislatif. Ada banyak jalan menuju Roma. Ada berbagai cara yang ditempuh oleh caleg dan juga partai politik untuk memenangkan hati rakyat. Efektivitas strategi parpol dan caleg dalam memenangkan hati konstituen? Saudara, saya Friska Aswaridi, inilah Dialog Pemilu. Hiruk-pikuk euforia pemilihan umum legislatif semakin terasa, manakala ajang pesta demokrasi ini mulai bergulir. Bahkan jauh sebelum tahapan kampanye dimulai, peserta pemilu dan para calon legislatif sudah beramai-ramai menerapkan strategi kampanye dengan asa agar bisa menarik simpati publik. Sebut saja keberadaan baliho atau spanduk yang tampaknya masih menjadi tren dalam setiap kali berlangsungnya pemilihan umum. Tak ayal lagi alat peraga kampanye dari parpol dan caleg memenuhi sejumlah ruang publik. Bahkan tidak sedikit caleg atau pimpinan parpol memilih terjun langsung ke masyarakat atau istilah populernya belusukan meski terkesan instan dan dipaksakan. Pencitraan yang dilakukan parpol atau para caleg bisa pahami di tengah semakin tajamnya persaingan dalam gelanggang politik di tanah air. Namun apakah cara seperti itu cukup untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat? Pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pada pemilu 1999 misalnya, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 93% dan menurun pada pemilu 2004 sebesar 84%. Demikian pula pada pemilu 2009, tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71%. Kalau realitanya seperti ini, pertanyaannya, cukup efektifkah strategi yang dilakukan parpol dan caleg dalam menarik simpati konstituen? Atau dengan kata lain, mampukah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu 2014 ini? Apakah penggunaan alat peraga kampanye, belusukan, dan berbagai upaya kampanye lainnya dari partai politik dan caleg telah mampu memenangkan hati konstituen? Akan kita bahas dengan 3 tamu dialog pemilu kali ini. Yang pertama adalah pengamat politik Igusti Suka Arjawa, kemudian Imade Arjaya, politikus, dan juga Iwayan Puspanegara. Selamat sore, Bapak-Bapak, Om Swastiastu. Saya langsung kepada pengamat politik. Kalau kita lihat memang salah satu alat kampanye yang paling diminati oleh parpol maupun caleg adalah alat peraga berupa baliho dan juga spanduk yang bisa kita lihat sekarang terjadi kontes baliho dan spanduk di mana-mana. Pandangan Bapak sebagai pengamat? Yang pertama kalau saya katakan dari konteks baliho, memang kalau kita tarik dari zaman Orde Lama sampai zaman sekarang itu baliho memang memegang peran paling besar karena dia bisa ditayangkan di ruang-ruang publik gitu. Persoalannya kemudian kita coba pilah antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Pada zaman Orde Baru pemasangan baliho itu lebih tertib karena aturan dari pusat ketat sekali dan kita tahu pemerintah pada waktu itu kan lebih sentralistik sehingga mudah sekali mengarahkan partai politik untuk memasang baliho di tempatnya mana yang seharusnya. Dan kita tahu juga 3 partai politik itu sebenarnya partai pemerintah, walaupun ada PPP, PDI dan Golkar, tapi kan ya PPP dan PDI juga tanda kutipnya pemerintah. Nah, yang sedikit mengherankan sekarang itu adalah pada zaman reformasi, terutama yang terakhir ini, ketika hampir semua ruang publik itu dimanfaatkan oleh caleg-caleg untuk memasang baliho. Nah, saya kira ini justru menjadi bumerang itu karena sebenarnya saya tidak tahu terlalu jelas aturannya secara hukum di mana boleh memasang baliho, tetapi saya kira pemerintah pasti telah menentukan bahwa di tempat-tempat tertentu lah boleh baliho itu dipasang. Nah, sekarang hampir semua ruang publik itu bahkan pemandangan-pemandangan yang seharusnya bisa kita lihat dengan gamblang itu dihalangi oleh baliho yang gayanya sama seperti apa itu. Bukannya gaya yang sama itu ditentukan oleh KPU ya Pak ya? Bukan, gayanya si pemasang baliho itu yang calon legislatif itu yang saya maksudkan. Style fotonya maksudnya. Itu yang sering mengganggu sehingga masyarakat seolah-olah gerah gitu. Nah, tadi kalau dikatakan misalnya
penurunan dari partisipasi masyarakat dalam pemilu ini bukan sekedar karena faktor baliho, tapi dari faktor kualitas dari anggota legislatif bersangkutan gitu. Jadi kalau ditanyakan soal baliho, sekarang memang harus ditertibkan menurut saya. Yang harus dilakukan kan pertama aturan sudah ada, anggota partai lah, calon anggota legislatif itulah yang harus mengerti gitu bagaimana seharusnya memasang baliho dengan konteks sosial yang ada. Kalau ada pemandangan yang indah seperti gunung dan jangan dihambat. Kalau ada warung sebelahnya jangan ditutupi dengan baliho, marah loh orang-orang kayak gitu. Nah ini harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai yang niatnya memberikan satu katakanlah pendidikan atau pencerahan kepada masyarakat justru malah mengganggu penertiban seperti itu. Nah pertanyaan saya Pak, menurut Bapak apakah selama ini pemilihan alat peraga dan juga pemasangan seperti baliho dan juga spanduk itu semata-mata adalah kebutuhan dari caleg maupun parpol sebagai sarana pencitraan? Pencitraan tidak hanya baliho saja, tapi juga anggota legislatif bersangkutan. Dan pencitraan kalau kita ngomong kan bukan sekedar anggota itu, tetapi juga bagaimana cara anggota itu mendekati masyarakat, cara berbicara, cara berpakaian, cara menyapa, bahasa tubuh itu juga sangat mempengaruhi pencitraan itu. Jadi bukan sekedar baliho. Baliho hanya untuk memperkenalkan siapa Anda gitu. Dan kelirunya kadang-kadang gambar di baliho dengan gambar di kertas suara bisa-bisa berbeda. Maksud saya begini, terlalu rapi di baliho sedangkan di kertas suaranya mungkin lain. Nah itu kan bisa membingungkan pemilih nanti. Nah, saran saya, ini kalau boleh saya sarankan, antara di baliho dengan di ini harus sama itu, sehingga memudahkan lah untuk mencoblos nanti. Jadi orang pakai udang itu harus sama lah dengan di sana. Harus dipertimbangkan betul ya, sampai nanti malah visualnya mengganggu nanti ketika pemilihan. Saya mau tanya nih kepada politikus Pak Arjaya, selama ini ketika caleg memutuskan untuk memasang alat peraga atau mungkin belusukan ketika terjadi bencana dan segala macamnya, apa itu sebenarnya instruksi dari partai politik atau inisiatif dari caleg itu sendiri, Pak? Saya rasa ada dua hal memang. Ada instruksi memang dari partai dan memang ada kreativitas dari masing-masing caleg. Ini kan kalau tadi disampaikan pada saat Orde Baru sangat teratur, iya, karena 3 partai politik, ketiga-tiganya partai pemerintah. Begitu tidak ikut pemerintah ya sudah, kayak PDI lah yang tidak ikut pemerintah disisihkan kan begitu. Jadi ada hal yang sekarang menarik dari pakai nomor urut, kemudian dengan tarung bebas ini, dengan keputusan MK. Ini yang menyebabkan, dan kemudian ini bagian dari kegagalan kaderisasi dari partai politik itu. Nah, kegagalan dalam artian begini, ada partai politik yang boleh ikut tidak, ini kan ragu-ragu dari awal seolah-olah akan ikut tapi tidak, belum diputuskan, di akhir baru diputuskan. Jadi yang sebenarnya kalau pandangan kami karena kami kebetulan di partai politik dari awal kan itu. Jadi ada kaderisasi memang dari awal, tidak ada sebenarnya orang-orang dadakan yang sekarang ada benderanya A, kemudian kartunya A, kemudian begitu saja besoknya menjadi anggota partai B, kemudian dengan ideologi partai yang berbeda. Itu. Nah jadi maksudnya apa? Kaderisasi ini harus terjadi, kemudian sudah sangat jelas kandidatnya seperti apa. Jadi baliho itu hanya sekian persen dari apa yang menjadi tujuan itu. Jadi maksudnya orang akan memilih tidak melihat baliho tapi melihat proses. Nah makanya kalau kalau bagus kaderisasi yang terjadi, saya yakin tidak akan seperti sekarang maraknya baliho. Orang sudah akan kenal, oh ini dari partai A, oh ini kader partai A, oh orangnya ini. Sudah sangat jelas. Itu jadi ini yang menjadi pemikiran kita, sehingga ya mohon maaf kalau saya pribadi itu baliho ada, tapi tidak itu yang utama, lebih kepada proses perjuangan apa yang sudah pernah kita lakukan. Seperti tadi disampaikan bahasa tubuh, komunikasi, tidak hanya komunikasi pada saat kampanye, keseharian kita dinilai oleh masyarakat. Jadi ada proses sampai mereka menjadi kandidat caleg atau menjadi kandidat peserta DPD. Ini sebenarnya harus ada proses. Nah kalau sekarang kita melihat dadakan semua. Jadi yang kita tahu kemarin si A, oh ada di partai A. Kemudian begitu kita lihat kok di partai B kan itu. Jadi makanya penggunaan baliho itu menjadi sangat penting gitu Pak. Penggunaan baliho itu tadi disampaikan memperkenal, oh saya sudah pindah partai dari partai A ke partai B itu loh. Sekarang kecerdasan masyarakat. Baik, ke Pak Puspanegara. Apakah betul itu instruksi partai Pak untuk memasang baliho, belusukan atau gimana? Yang jelas begini, kita melihat
caleg ini kan satu kan dia turunan dari partai gitu ya. Tentu partai tidak ada partai yang buruk, jelas itu harus saya garis bawahi dulu, dan partai telah mengikuti alur dan mekanisme apa yang diatur dalam ketentuan KPU sebagai penyelenggara pemilu, kemudian undang-undang yang menjadi turunannya. Dan kalau urusan tadi Pak D. Arjaya kan bilang apakah itu instruksi partai apa pribadi-pribadi, yang jelas begini, seorang yang menjadi caleg dari satu partai tertentu, tentu pertama itu apakah dia telah memiliki investasi sosial yang bagus di masyarakat atau tidak, kan itu yang pertama. Karena begini, kita di negeri ini secara umum, secara general dulu kita bicara bahwa belum ada standarisasi khusus gitu yang spesifik untuk siapa sih yang bisa menjadi caleg pada partai tertentu. Yang ada kan partai yang menentukan calegnya masing-masing. Kita tidak memiliki satu sistem filtrasi atau semacam litsus dari satu lembaga independen di mana calon itu di-store dulu ke situ. Setelah itu mungkin distratifikasi sedemikian rupa baru dikembalikan ke partai, baru partai yang mungkin seperti itu. Meskipun dalam aturan PKPU itu ada ketentuannya, ada syarat-syarat administratifnya, tetapi syarat-syarat itu hanya ya saya tanda petik lah formalistik lah seperti itu, sehingga jangan heran kalau orang yang mungkin baru kita lihat kemarin mungkin sudah bisa menjadi caleg dan seterusnya. Inilah yang menjadi satu fenomena aneh di negeri kita karena tidak ada penjenjangan karir di sektor pencalegan ini gitu dulu. Satu di luar penjenjangan itu kembali ke kaderisasi. Saya kira kalau di partai itu masing-masing partai kan sudah semua punya bagian-bagian tentang hal itu. Seperti misalnya kami di Partai Kuning gitu, kami ada institusi tentang organisasi dan pengembangan kader atau OKK. Di situ memang kader dicetak sedemikian rupa untuk mengemban amanat partai untuk menjadi kader yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan partai gitu. Nah, itu di satu partai. Itu di sisi lain termasuk kebijakan-kebijakan publik. Nah, sekarang kita melihat bahwa kondisi caleg ini apakah dia harus melakukan belusukan atau apa? Ini kita bagi dua dulu. Instruksi partai pasti, karena partai berkepentingan. Partai adalah merupakan pilar demokrasi. Jadi penguatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di negeri ini memang partailah yang menjadi penguatan, karena di situ dipilih sumber daya akan memegang decision maker di negara ini dari pusat hingga ke daerah. Nah, masalah sekarang caleg dia adalah orang-orang yang akan menuju pada posisi non pemerintah, karena dia akan menuju ke DPRD gitu, DPR dan DPD salah satunya. Nah, DPRD itu adalah hanya lembaga pengawas pemerintah, gitu ya, lembaga pengawas pemerintah, dan diperlukan orang-orang yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya itu, dan oleh karena itu perlu latar belakang khusus menurut saya gitu. Latar belakang khusus itu yang pertama saya katakan di awal adalah investasi sosial. Bagaimana seseorang itu memiliki investasi sosial yang signifikan di masyarakat, ya paling tidak memiliki ketokohan di masyarakat untuk bisa mengagregasi dirinya, satu bisa diterima oleh halayak secara umum, kemudian yang kedua dia memiliki keterikatan kebutuhan psikologis antara orang yang bersangkutan dengan masyarakat. Artinya adalah yang bersangkutan itu mungkin dalam keseharian dia sering dihubungi oleh masyarakat dalam hal-hal tertentu, sehingga ada hubungan timbal balik yang kita istilahkan tick and give dalam urusan sosial kemasyarakatan. Karena prinsip seorang caleg itu adalah bagaimana dia bisa memberikan fasilitasi kepada masyarakat berkaitan dengan pembangunan-pembangunan dari pemerintah ketika dia nanti menjadi anggota legislatif. Anggota legislatif mungkin kita tahu fungsinya hanya 3, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi menetapkan APBD, cuma itu. Tetapi di luar itu ada tugas pokok dan fungsi yang secara secara nurani gitu, dia memiliki pertanggungjawaban moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Artinya adalah ketika ditempatkan di situ paling tidak dia menjadi fasilitator. Jadi tidak cukup kalau caleg hanya sebatas terkenal atau caleg selebritas. Ini hubungannya begini. Popularitas menjadi penting, tetapi tidak esensial gitu. Dia penting karena popularitas itu, karena calon itu paling tidak dikenal. Dikenal bahasa kasarnya kan popularitas gitu. Nah, tetapi itu salah satu instrumen. Seorang caleg itu instrumennya paling tidak ada popularitas lah pasti. Yang kedua tadi investasi sosial. Apa sesungguhnya yang telah pernah diabdikan, dibaktikan, didharma baktikan kepada masyarakat, bukan hanya dalam jangka kini. Yang telah terjadi seperti Pak Arjaya menyerahkan proses. Semua itu kan by proses. Apa yang telah dahulu, kalau Bali kita dalam bahasa Bali bilang atite nagata wartemane. Apa yang telah dilakukan zaman lampau, zaman yang sedang berjalan dan yang akan datang, itu sehingga masyarakat bisa menilai. Dan disitulah akan kelihatan performan seseorang yang mencalonkan diri sebagai seorang calon legislatif, dan disitulah masyarakat memiliki peran untuk memberikan penilaian dulu. Nah, masalah baliho, alat peraga dan lain sebagainya menjadi salah satu instrumen tambahannya.
Kenapa? Karena seseorang itu perlu lebih dikenal, lebih dipopulerkan. Setelah dia lebih populer dan lebih terkenal, maka di situ masyarakat, oh ini orangnya. Tetapi kan akan dianomali oleh masyarakat apa yang pernah dilakukannya. Nah, kalau apa yang pernah dilakukannya itu ada nilai, kemudian apa yang dilihat oleh masyarakat ada kelihatan gitu, sehingga di situ akan ada semacam equalizing power. Dia terkenal, dia melakukan sesuatu, ada buktinya. Disitulah masyarakat mungkin enjoy untuk memilih. Ini kan kita penting masyarakat biar enjoy untuk memilih, bukan terpaksa untuk memilih gitu. Menarik sekali Pak Puspanegara. Saya balik ke Pak Sukarjawa nih. Dalam amatan Bapak, apakah strategi yang dipilih oleh parpol dan caleg selama ini itu ada manfaatnya untuk masyarakat? Atau masyarakat merasa tidak itu betul-betul menyentuh hatinya untuk terlibat dalam demokrasi, dalam arti pemilihan? Karena kita ketahui banyak sekali golput makin hari, Pak. Pertama, kalau saya katakan soal apakah itu punya manfaat bagi masyarakat, strateginya itu ya menjelang pemilu ya banyak manfaatnya itu. Apa saja? Artinya misalnya kalau dia memberikan sumbangan ya dia menerima saja semua, tapi kita nggak tahu bagaimana apakah dia milih atau tidak kan gitu. Oke, lanjut, kan tadi proses tadi yang harus dilihat, dan kemudian investasi sosial itu harus digarisbawahi, proses dan investasi sosial. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya caleg itu harus bisa berproses bagaimana dia untuk menjadi caleg nanti. Nah, karena itu pertama harus kita melakukan investasi sosial seperti yang dikatakan tadi itu. Bagaimana caranya? Yaitu mendekati masyarakat, bagaimana cara berkomunikasi, apa yang telah dijanjikan, apa yang telah diperbuat oleh caleg untuk masyarakat gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, karena kalau memang kita katakan bahwa caleg itu dadakan seperti tadi, itu masyarakat seperti geleng-geleng kepala gitu. Siapa orang ini? Atau kemarin kok di partai ini, kok sekarang pindah ke partai B gitu kan, kemudian menjadi pertanyaan bagi masyarakat bagaimana konsistensi dari politisi bersangkutan terhadap partainya, karena sebenarnya yang memberikan dorongan, arahan dan sebagainya kepada caleg itu kan partai itu sendiri, tapi kemudian ketika tahun depan pindah partai lagi itu kan bagaimana konsistensinya berpolitik dan bagaimana konsistensinya kepada masyarakat kan begitu kemudian. Oke, benar sekali Pak Sukarjawa dan Bapak-bapak, tadi kita telah berbincang cukup menarik nih perihal strategi dari parpol dan caleg juga, dan apakah itu efektif. Dan sekarang kita akan menyaksikan satu tayangan, yakni publik bicara yang akan memberikan satu pandangan pada kita seperti apa sih pemikiran masyarakat dalam menanggapi efektivitas dari alat peraga atau belusukan yang selama ini dilakukan oleh para caleg dan juga parpol. Menurut saya cara-cara itu sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Kenapa demikian? Karena rakyat itu lebih mementingkan yang namanya sosialisasi politik. Jadi langsung terjun ke masyarakat, bukan melalui media-media seperti itu. Maksudnya sosialisasi politik di sini maksudkan apa gitu? Maksudnya bagaimana kita memberikan sebagai membentuk wadah seperti musyawarah kecil-kecil gitu, mungkin itu lebih efektif mungkin menurut saya dibandingkan dengan media baliho. Itu pun aturannya belum jelas kan dari Bawaslu, apakah itu makan di berangus atau tidak, gimana? Menurut saya itu udah nggak efektif lagi ya, apalagi saya dengar kalau di gambar-gambarnya itu mereka menggunakan foto yang udah beberapa tahun yang lalu katanya. Misalnya saat mereka masih muda dan sekarang mukanya udah tua-tua, jadi mereka buat nampang aja gitu, jadi nggak benar-benar kelihatan. Bisa nggak sih mereka tuh mau mimpin gitu? Bisa nggak sih mereka melakukan pekerjaannya sebagai seorang wakil dari kita gitu? Cuman promosi macam-macam, menyebutkan apa visi misinya mereka, tapi nggak ada buktinya. Kita juga nggak tahu mereka siapa gitu. Ya, menurut saya kurang tepat, karena kalau dengan cara seperti spanduk atau banner, masyarakat jadi tidak tahu apa visi dan misi dari para caleg tersebut. Seolah-olah mereka hanya mengajak masyarakat untuk memilih. Ya, menurut saya kurang efektif. Kenapa? Ya karena kita kan di sini sebagai pemilih, harusnya ada tindakan persuasif dari para calon itu untuk agar kita mau memilih dia ya, misalnya dengan cara memberi tahu visi misi mereka, tujuan mereka dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu tadi. Ya, saya sih lebih suka kalau mereka misalnya datang ke kampus, mereka mengenalkan dirinya dengan cara yang lebih gimana ya, agak formalitas juga sih. Tapi kan kita bisa secara langsung berinteraksi bagaimana mereka itu menanggapi permasalahan misalnya di negara ini, masalah politik, korupsi yang kayak gitu. Cara yang lebih efektif mungkin dari banjar ke banjar dengan cara siwa krama, jadi masyarakat tahu dengan nyata apa visi dan misi mereka yang mereka perjuangkan di parlemen nanti. Ya, menurut saya harus langsung terjun langsung berinteraksi dengan masyarakat di daerah pilihan calon legislatif tersebut. Jadi kan
masyarakat bisa lebih tahu gitu bagaimana profil dari calon legislatif tersebut. Menarik sekali suara dari masyarakat dalam publik bicara yang telah Anda saksikan tadi, dan saya langsung bertanya ke Pak Arjaya. Tanggapan Anda? Iya, ada situasi berbalik sebenarnya di era Pak Harto, kemudian di era reformasi, kemudian ada pemilihan langsung dengan tarung bebas. Jadi apa yang disampaikan tadi benar sekali. Makanya butuh proses. Ini dari mereka berjuang. Ini kan pergerakan. Partai politik itu kan pergerakan, perjuangan. Nah, mereka ada di partai politik, kemudian berproses di partai politik, ada kaderisasi di partai politik, kemudian baru jadi caleg. Kan itu. Nah, ini yang sekarang terlepas gitu loh. Nah, jadi masyarakat menjadi bingung seperti apa yang disampaikan tadi, bingung hanya perang banner, apalagi ada yang tidak paham tentang hak dan kewajiban apa yang menjadi kewajiban anggota legislatif, ya dia seolah-olah visi dan misinya seperti eksekutif itu. Padahal sebenarnya tugas utama kontrol, tugas utama di dewan itu kan kontrol. Kemudian kontrol, kemudian di legislasi itu legal draftingnya kadang-kadang bukan dari kita, lebih banyak dari eksekutif dan staf ahli. Kemudian kalau di budgetingnya itu kan eksekutif, pembuat budgeting itu eksekutif. Kita hanya mencap stempel. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kita mencap stempel palingan dari angka yang 100 menjadi 80 atau naik. Kan itu. Nah, kemudian ini tidak perlu di skala prioritas. Ya. Tapi sebenarnya ringnya itu ada di eksekutif. Nah, makanya seperti tadi disampaikan bahwa investasi sosial dimanapun, bahwa anggota legislatif nanti yang dari proses caleg ini kan pembelaan sebenarnya kepada masyarakat. Kontrol sampai dengan pembelaan dari masyarakat. Di masyarakat ini butuh pembelaan untuk apa? Agar program mereka bisa masuk di eksekutif, agar bisa masuk di APBD atau APBN atau di APBD kota atau APBD provinsi. Ini yang terpenting. Itu satu. Kemudian yang kedua ada pembelaan. Pembelaan dalam artian proses-proses, ada kasus-kasus di masyarakat yang memang terkait dengan tugas eksekutif. Anggaplah seperti IMB, kemudian ketidakadilan pengeluaran surat-surat dari surat-surat jati diri, kemudian juga surat-surat perusahaan dan lain sebagainya. Ini kan terjadi. Nah, di legislatif inilah pembelaan kepada ini. Jadi lebih banyak pemimpin-pemimpin dunia ini kan advokasi kepada masyarakatnya, ini yang terpenting. Di legislatif juga seperti itu, di caleg juga seperti itu. Yang mana yang berproses, nah kecuali ya mohon maaf, kita sudah yang kesekian kalinya ini dengan tarung bebas ini. Ya memang sih ada situasi pragmatis, sumbangan, kemudian membeli suara. Ini jual beli suara ini terjadi. Karena apa? Karena ketidakpahaman masyarakat, mereka 1 menit memilih, apa sih artinya kita memilih 1 menit aja. Padahal itu kerugiannya 5 tahun. Gitu loh. Ini yang harus menjadi perhatian, sehingga apa? Tugas partai politik itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Termasuk sebenarnya tugas kampanye juga. Iya, tugas kampanye ini memberikan tidak hanya ya mohon doa, restu dan dukungan. Tapi cuman harus disampaikan kepada masyarakat, saya menjadi calon, ini loh tujuan saya. Tujuan dan tugas beliau sehingga tidak rancu antara eksekutif dan legislatif. Saya sampaikan bahwa saya pakai udang poleng ini hitam putih saya jelas, kemudian harus terjadi harmonisasi kan ini ya. Oke, saya beralih ke pengamat politik nih. Gimana Pak memandang ternyata banyak yang diambil itu tidak efektif menurut begini, jadi kebetulan yang berkomentar tadi sebagian mahasiswa saya gitu. Jadi ya itu mencerminkan bahwa sebenarnya masyarakat tidak puas dengan cara caleg untuk memperkenalkan diri. Jadi tidak cukup hanya dengan memperkenalkan banner atau baliho saja, tapi dia perlu ya katakanlah belusukan. Tapi belusukan jangan dekat pemilu gitu loh, kan seperti sudah terlalu usang ya. Jadi dari awal lah itu. Kalau memang bercita-cita menjadi politisi, cobalah dari awal bagaimana mendekati masyarakat, apa kinerja Anda sehingga gaya dari seorang caleg itu bisa diyakini oleh masyarakat gitu. Jadi bagaimana dia caranya nanti akan mengawal pemerintahan, memberikan kritik kepada pemerintah, membuat aturan dan sebagainya tahu. Nah, kelemahannya kan sekarang sudah membuat spanduk, banner dan sebagainya itu tiba-tiba mereka ini orang yang baru datang gitu. Jadi masyarakat bingung. Nah, jadi benar komentar tadi bahwa kalau memang masyarakat sepertinya kurang puas dengan itu. Jadi wakil dari masyarakat saya kira tadi beberapa mahasiswa dan rekan-rekan tadi itu memang kurang puas lah dengan sikap politisi sekarang. Ya, saya ke Pak Puspanegara nih.
Sebagian dari masyarakat yang tadi berkomentar menyatakan bahwa mereka mengharapkan satu dialog yang lebih intensif dengan masyarakat untuk menjelaskan visi misinya apa dan apa yang akan dilakukan untuk masyarakat konstituen. Nah, selama ini sebenarnya banyak tidak politisi yang melakukan itu atau jangan menghindari. Silakan, Pesan Negara. Jelas begini, kalau saya kan harus berdasarkan pengalaman, fakta lah yang harus saya ungkapkan begitu. Secara dari perspektif saya pribadi, memang kalau dialog saya memang suka mengedepankan dialog, dan sejauh ini memang beberapa kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mungkin saya lebih banyak turun di dialog, seperti misalnya komunitas pariwisata, kemudian komunitas sosial, dan saya memang lebih senang kalau dialog itu diadakan. Dan misalnya kalau undangan-undangan kampus, saya mungkin pasti sering hadir kalau ada undangan kampus seperti di Warma Dewa kemarin terakhir tentang ada diskusi tentang perpolitikan, pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Saya lebih gini. Jadi tadi kita hanya bicara baliho, banner gitu. Yeah. Sebenarnya kita menjadi calon anggota legislatif ini, selain by proses yang panjang itu, kita harus merumuskan apa yang namanya unit atau piranti-piranti pergerakan kita secara individual maupun secara partai. Kita kan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, jarak, dan seterusnya. Inilah yang kita harus manfaatkan, karena politik itu kan momen. Pada saat ada momen, kita bisa masuk tepat di momen itu, pasti jadi. Karena politik itu momentum. Nah, oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momentum. Kalau sekarang, zaman sudah global. Kita ada dunia maya. Harusnya kita semua ini, partai, kemudian anggota partai, caleg, harus memanfaatkan dunia-dunia yang lain itu. Misalnya memanfaatkan informasi teknologi untuk memperkuat kesejahteraan dirinya. Termasuk bagaimana menyebarkan visi dan misi tadi sebenarnya begini. Saya kira kalau eksekutif baru tepat menyampaikan visi dan misi. Kalau legislatif itu fungsinya sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2009, PP 16 tahun 2010, turunannya tata tertib DPR, udah jelas. Fungsi kita hanya 3 tadi. Fungsi pengontrol atau pengawasan, fungsi budgeting menetapkan APBD, dan fungsi menetapkan peraturan daerah bersama eksekutif, hanya itu. Sedangkan yang lainnya adalah tugas pokok dan fungsi. Tapi bukankah perlu juga kita mengkhususkan diri maksudnya dalam isu-isu yang terjadi di daerah konstituen kita? Yang jelas isu-isu penting. Yeah. Bagi seorang caleg, kemampuan mengelola isu itu penting. Kemampuan mengelola konflik itu penting. Karena politik itu kan mengelola konflik, juga mengelola stabilitas. Intinya adalah bagi saya, bagaimana seseorang itu satu, dalam investasi sosial itu ada bukti-bukti yang bisa diberikan kepada masyarakat, sekecil apapun itu. Kemudian bukti-bukti itu bisa dilakukan dengan kesehariannya dekat dengan masyarakat. At any time with care, itulah bahasa saya di Kuta. Setiap saat dia dibutuhkan oleh masyarakat, dia ada. Pendampingan, advokasi kembali. Advokasi kepada masyarakat itu tidak hanya sebatas pikiran kita advokasi hukum, tetapi hal-hal yang menyangkut kepentingan, kebutuhan, keinginan masyarakat bisa kita dampingi, meskipun kita tidak mampu menyelesaikan solusinya. Paling tidak ada penguatan, damping buat masyarakat kita. Di situ masyarakat merasa enak gitu untuk bisa kita damping, meskipun tujuannya tidak akan selesai, tetapi paling tidak mereka ada penguatan psikologis. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan, pendampingan kepada masyarakat dalam upaya untuk memampukan masyarakat kita pada hal-hal tertentu yang mungkin mereka tidak mampu melakukannya. Terima kasih, Pak Usman Negara, dan kita akan lanjutkan pemirsa setelah jeda yang berikut ini.